Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignazi Ramin dengan partner saya Dea Kristiani. Kami dari KSR PMI IAIN Santo Jati Cirebon akan sedikit memberikan contoh tentang macam-macam pembalutan. Nah, ini adalah salah satu contoh pembalut, yaitu Nutella atau pembalut segitiga. Nanti akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Dea Kristiani. Dekat, please. Oke teman-teman, jadi ini yang tadi dibilang pembalut segitiga, berupa kain yang berbentuk segitiga. Terus di sini ada macam-macam pembalutan. Yang pertama itu alas berpuncak. Akan saya contohkan bagaimana cara melipat pembalut segitiga ini menjadi alas berpuncak. Yang pertama, lipat 2 kali bagian pangkal. 1, 2. Ini kita sebut alas berpuncak. Fungsinya buat apa sih? Ini bisa untuk membalut kepala bagian ubun-ubun dan juga bisa untuk telapak tangan. Saya contohkan terlebih dahulu bagian ini, teman-teman. Ini alas berpuncak yang akan digunakan untuk pembalutan pada telapak tangan. Teman-teman bisa letakkan seperti ini ya. Nanti bagian yang sudah dilipat akan berada di dalam pada proses pembalutannya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa tarik ujung kain segitiganya seperti ini. Ambil 2 sisi kain, kemudian tarik dan lakukan putaran. Lakukan putaran pada pergelangan tangan seperti ini. Kemudian lakukan putaran lagi sampai bagian tali yang seperti tali panjang ini habis. Teman-teman bisa ulang. Kemudian teman-teman ikat. Kalau bisa nanti teman-teman lakukan putaran pada posisi yang sama agar terlihat lebih rapi. Kemudian teman-teman ikat seperti ini. Nanti bagian kain yang berlebih seperti ini bisa teman-teman tarik ke dalam dan teman-teman masukkan ke dalam lipatannya. Hasilnya seperti ini. Ini pembalut alas berpuncak yang dipakai untuk membalut telapak tangan. Masih selap alas berpuncak, teman-teman lipat menjadi 2 seperti tadi. Kemudian sekarang kita akan pakai untuk membalut luka di bagian kepala, bagian ubun-ubun. Bagian lipatan masih sama, ada di dalam. Teman-teman letakkan seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Bagian telinga harus tertutup. Teman-teman harus pastikan bagian telinga tertutup oleh kain pembalut ini. Seperti ini. Kemudian teman-teman putar lagi, sama seperti saat membalut tangan tadi. Teman-teman putar. Teman-teman tarik talinya. Kemudian bisa teman-teman ikat. Pastikan jangan terlalu kencang, jangan juga terlalu longgar. Teman-teman tali pada bagian samping. Bisa teman-teman rapikan tali-tali yang masih berurai seperti ini. Kemudian kain lebihan ini teman-teman gulung lagi dan masukkan ke bagian-bagian dalam. Ini pembalut alas berpuncak, selap alas berpuncak yang digunakan macam-macam selap. Selap yang kedua ada selap 6. Cara untuk membuat selap 6, teman-teman lipat, tarik ujung Nutellanya seperti ini.
1, 2, 3. Ini slot 6. Teman-teman bisa pakai ini untuk membalut buka yang ada pada bagian perut. Kemudian ada slot 8. Sama seperti slot 6, hanya saja teman-teman menyisakan bagian ujung dari segitiga ini sedikit seperti ini. Kemudian teman-teman lipat sama seperti slot 6, 3 kali. Ini slot 8. Teman-teman bisa gunakan untuk luka di bagian pelipis. Saya akan mencontohkannya. Ini slot 8 yang bisa teman-teman gunakan untuk pembalutan luka pada bagian pelipis. Seperti ini. Teman-teman membentuk lingkaran ke bagian belakang. Kemudian teman-teman ikat di bagian samping. Seperti biasa, teman-teman rapikan tali-tali yang sekiranya masih terurai. Ini teman-teman gunakan sebagai penanda luka. Karena ini lukanya di pelipis bagian kanan, jadi ini diletakkan di pelipis bagian kanan, seperti ini. Untuk luka di bagian pelipis tadi, slot 8 juga bisa digunakan sebagai pemidaian. Nanti akan digunakan sebagai tali bidai slot 8 itu. Kemudian juga tadi sudah ada slot alas berpuncak, slot 6, kemudian slot 8, dan yang terakhir ada slot 16. Gimana sih cara bikinnya? Seperti ini teman-teman. Teman-teman tarik sekali, kemudian 2, 3, 4 kali lipat. Ini namanya slot 16. Bisa digunakan sebagai untuk membalut ibu jari, dan pokoknya bisa digunakan untuk membalut bagian-bagian yang sekiranya membutuhkan pembalutan yang lebih kecil dari slot 8. Selain itu juga selain macam-macam slot yang sudah disebutkan tadi, pembalut segitiga atau kain vital ini juga bisa digunakan sebagai penyangga gendongan nanti saat korban mengalami patah tulang. Seperti ini caranya. Teman-teman ikat dulu bagian ujungnya seperti ini. Kemudian letakkan seperti ini. Teman-teman tarik bagian ujung yang satunya lagi ke sebelah sini. Lalu teman-teman ikat di bagian belakang. Tarik lagi, kurang ke atas. Kurang ke atas. Nah, kira-kira jangan ngebantai. Teman-teman tarik sampai sekiranya Ya kedengeran dong. itu enggak. Teman-teman ikat bagian belakang. Kira-kira fungsinya biar apa sih? Ini berfungsi agar kan korban patah tulang itu tidak boleh sampai banyak bergerak. Jadi ini akan membantu si korbannya nanti untuk tidak banyak bergerak. Jadi lebih konsisten. Oke.